Tuh. Fatihah dan Allah Subhanahu wa taala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwah abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhusu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa ruh muallif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain niyatian Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina على هذه النية كلها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, para bapak hadirin, pengurus beserta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 8 bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 118. Walal mu'alif rahimahullah ta'ala qissatu wiladati Maryam al-Azra, kisah riwayat kisah kelahiran Maryam ibunya Nabi Isa. Ini ada kisah kelahiran Maryam al-Azra yang perawan gitu ya. Jadi bukannya gadis, perawan. Karena belum tentu gadis itu belum tentu perawan. Nah, ini Maryam perawan, namun dengan kekuasaan Allah berikan anak ya, Nabi Isa, walaupun dia belum pernah disentuh oleh orang laki siapapun. Nah, itulah Azra. Tanawalat suratu Ali Imran. Surat Ali Imran diantaranya adalah tanawalat bima tahaddatsat anhu, mencakup, memuat. Surat Ali Imran diantaranya adalah yang dicakup, yang dimuat oleh surat bima tahaddatsat anhu, diantaranya adalah yang dibicarakan oleh surat Ali Imran ahdatsin jisam, peristiwa-peristiwa besar, kejadian-kejadian besar, wa umurin ajibatin gharibatin, perkara-perkara yang ajibah, perkara-perkara yang ajib, yang membuat takjub, perkara-perkara yang mengherankan, gharibah yang asing, yang tidak seperti biasa.
Yaitu apa yang dimaksud di sini? Yaitu kisoson salasasan mumtiatan, tiga kisah mumtiah yang sangat ya, yang sangat senang kita mendengarkan. Kisahnya ini umur ajibah, perkara-perkara yang sangat mengherankan dan yang asing, yang tidak seperti biasa. Yang pertama seperti yang tadi dikatakan, qissatu wiladati Maryam al-Batul, kisah kelahiran Maryam. Kisah kelahiran Maryam. Nanti lagi ada kisah melahirkannya Maryam gitu. Jadi ini Maryam dilahirkan, ini kisahnya ajibah waribah. Demikian juga nanti saat Maryam melahirkan, nah itu kisahnya juga sangat ajibah waribah. Maryam al-Batul. Nah, tadi dikatakan Maryam al-Azra, artinya perawan. Kalau Batul, Maryam yang selalu waktunya itu digunakan buat ibadat. Nah, itu namanya Batul. Yang kedua, kisah wiladati Yahya bin Zakaria, kelahiran Yahya, anak Nabi Zakaria. Ini juga yang dikatakan ajibah gharibah. Nah, yang ketiganya nanti yang akan disebut adalah kisah Al-Masih Isa, yaitu kelahiran Nabi Isa bin Maryam alaihi salam gitu, bin ibu karena bapak nggak punya bapak. Alaihim minallahi jami'an azka salati wa taslim. Semoga atas mereka dan seluruhnya Allah Ta'ala berikan ya salawat dan salam. Kullu hadhil qisasi khawariqu lil adah. Kisah-kisah ini yang disebut dalam surat Ali Imran ya, baik dari mulai kisah kelahiran Maryam, kemudian ada kisah kelahiran Nabi Zakaria dan Nabi Isa, semuanya ini adalah kisah-kisah khawariq lil adah. Khawariq artinya yang tidak biasa, yang luar biasa, yang melewati daripada adat kebiasaan, khawariq lil adah. Nah, kisah ini menunjukkan apa? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya gitu. Wa qad bada'atil ayat fiha ayatun bahirat. Pada kisah-kisah ini dan kisah yang lain, ayatun bahirat menunjukkan tanda-tanda tuh, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Di samping itu mengandung izat balighat itu, nasihat. Jadi setiap ada kisah yang dikatakan atau dibicarakan di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar kisah kita tahu, tetapi ada tujuan. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya yang sangat besar dan mengandung nasihat ya, bagi generasi-generasi berikutnya. Tadullu ala qudratillahil aliyil kabir, menunjukkan kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Wa qad bada'atil ayatul karimah bil hadisi an qissati wiladati Maryam binti Imran. Nah, kisah diawali dengan menyebut kisah riwayat kelahiran Maryam binti Imran dulu. Maryam binti Imran. Makanya di sini ayat Ali Imran, keluarganya Imran gitu. Karena ibu bapaknya Maryam namanya Imran. Allati sumiyatis suratu bismih, di mana surat ini dinamai dengan surat Imran, Ali Imran. Itu tidak lain adalah ayahnya bapaknya Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa. Wa bismi usratihil karimah. Jadi surat ini dinamai dengan nama keluarga. Al itu kan keluarga Imran. Al-Karimah yang mulia, Al-Fadilah yaitu Ali Imran. Nah, sengaja surat ini
dinamai dengan Ali Imran, keluarga Imran, takhlidan li sya'niha, untuk mengabadikan gitu. Mengabadikan sya'niha, ya, keagungan, kebesaran keluarganya Imran gitu. Tamjidan liwasya ijil kurba gitu. Tamjid artinya untuk memuliakan, ya, keluarganya Imran gitu. Kenapa mereka dimuliakan oleh Allah sehingga namanya diabadikan? Karena mereka adalah keluarga baik-baik gitu, yang menjadi teladan bagi kita semua. Alati jama'at baina afradi halil usratil mubarakah, ya, di mana keluarga Imran ini yang diberkati oleh Allah, ya, tahallat bil iman. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Kenapa nama mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Karena keluarga Imran ini keluarga yang tahallat bil iman, keluarga yang dihiasi dengan iman, iman yang benar sama Allah. Wal taqat ala ta'atir rahman, iman, kemudian keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Rahman. Oleh karena itu fa'akrim biha. Nah ini bukan PL amr gitu. Akrim biha ini namanya sigot ta'ajub, bentuk. Ya, jadi kalau kita ingin membentuk atau membuat ibarat yang dengan arti ta'ajub, itu ada bentuk. Di antara bentuknya adalah af'il bihi. Karena di sini usrah muannas, af'il biha, akrim biha, ya. Ada di dalam berjanji wa akrim bihi min nasabin, ya, taharahullahu min sifahil jahiliyah. Nah, di berjanji wa akrim bihi, alangkah gitu, alangkah mulianya, ya, min nasabin, alangkah mulianya nasab nabi, nasab nabi, anak turunan nabi, artinya nenek moyang nabi gitu, ya, nenek moyang nabi, alangkah mulianya itu. Akrim bihi min usratin min nasabin taharahullah, alangkah mulianya keturunan. Keturunan maksudnya nenek moyang nabi. Kenapa sangat mulia? Atau ya nggak ada yang seperti orang lain, nggak ada. Taharahullah, karena Allah Ta'ala telah mensucikan, ya, nenek moyang Nabi min safahatil jahiliyah, dari segala macam sapahah jahiliyah, ya. Nikahnya, ada orang berkeluarga tanpa nikah gitu, ya, sapahah jahiliyah. Itu dari Nabi Adam sampai bapaknya Nabi Abdullah Aminah, itu nggak ada satu bapak satu nenek pun yang hidup tanpa nikah. Wah, berarti suci. Ada orang ahli sejarah yang rajin ngitung, ya, dari Nabi Adam ke bapaknya Nabi Abdullah, itu tidak kurang dari 500 keturunan dari Abdullah ke Nabi Adam. Kalau Adnan 20 itu, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf, sampai Adnan baru 20 itu. Kemudian ke Nabi Ismail mungkin sekitar 50-an. Tapi kalau sampai ke Adam sampai 500. Bin-binnya itu. Dari 500 itu tidak ada satu keluarga pun yang berkeluarga tanpa nikah. Jadi benar-benar keturunan yang suci yang Allah Ta'ala pilih menjadi nabi yang terakhir. Nah itu wa akrim bihi min nasabin. Nah kalau ini kena Nabi Muhammad bihi. Nah kena ini kan sini Maryam. Ya. Wa akrim biha. Ini fa akrim biha min usratin syarifatin. Alangkah mulianya keluarga yang mulia ini, yaitu keluarganya Imran. Nah inilah kisah kelahirannya Maryam gitu, yang tadi dikatakan sangat indah. Yaqulullahu ta'ala fi surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adama wa Nuhan.
wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha astafa, sungguhnya Allah telah memilih. Allah pilih di antara hamba-hambanya, di antara Allah pilih Adam, kemudian Nuh, ini nabi rasul ya. Kemudian ala Ibrahim, nah, Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, kemudian wa ala Imran, ini nih keluarganya Imran ya. Alal alamin, atas alamin, artinya manusia sedunia gitu. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Dzurriyyatan artinya dzurriyyati Adam, dzurriyyati Nuh, dzurriyyati Ibrahim, dzurriyyati Ali Imran, artinya keluarga-keluarga. Wallahu sami'un alim. Nah, bagaimana kisahnya itu? Kisahnya adalah idz qalat imra'atu Imran. Nah, tatkala istrinya Imran, berarti ibunya Maryam, sebelum Maryam lahir gitu. Ketika istrinya Imran yang namanya Hannah, Hannah, istrinya Hannah berkata, mohon sama Allah, karena Hannah ini ibunya Maryam dan suaminya Imran sudah lama berkeluarga, belum dikaruniai anak gitu ya. Minta anak sama Allah sampai nazar gitu, nazar. Jadi nazar ini artinya ya, ada nazar mu'allaq itu, ada nazar mutlak. Nah, kalau mutlak itu nazar tanpa ada kaitan. Saya nazar mau sedekah, saya nazar mau ini itu yang paling bagus. Nah, yang kedua mu'allaq, nazar yang bersyarat itu. Nah, ini seandainya gitu, seandainya saya ya saya lulus ujian, maka saya itu namanya mu'allaq. Nah, ini ibunya Maryam namanya Hannah nazarnya mu'allaq. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Seandainya engkau ya kasih aku anak gitu, maka anak nanti kalau udah lahir, kalau udah besar, saya akan jadikan merbot. Jadi yang dulu, waktu zaman dulu, yang namanya merbot itu adalah impian tiap keluarga. Ya, pekerjaan yang terhormat, yang mengurusin Masjid Al-Aqsa gitu, Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa dari dulu udah ada. Masjidil Aqsa ini bukan waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu. Nah, itu Masjidil Aqsa udah ada kan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, jadi nazar kalau nanti Allah Ta'ala kasih anak, yang lahir ini akan saya jadikan muharraran. Muharraran itu artinya menjadi merbot itu. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah gitu permohonanku, innaka antas samiul alim ya. Falamma wada'atha, tatkala lahir ya. Biasanya kan yang jadi merbot harusnya laki gitu, ngurusin masjid. Maka tatkala lahir qalat, nah ternyata wanita gitu ya. Ibunya berkata, ini Hannah, Rabbi ini wada'tuha unsa. Allah Maha mengetahui, dia hanya sekedar, ya Allah ternyata yang aku lahirkan wanita gitu ya, bukan pria ya. Wallahu a'lamu bima wada'at, artinya wallahu a'lamu, Allah lebih tahu, engkau gitu kan, ngomong sama Allah, kaulah yang lebih tahu, bima wada'at, apa yang aku lahirkan gitu. Walaisa dzakaru kal unsa gitu ya. Laki-laki kan enggak seperti perempuan gitu ya. Laki-laki udah jelas, laki-laki enggak seperti perempuan. Nah, saya kan nazarnya ingin jadiin merbot. Ya, ternyata yang lahir perempuan. Ya, karena udah nazar ya udah, walaupun perempuan ya harus diserahkan ke Masjidil Aqsa. Ini sama itu Maryam. Ya. Kata ibunya ini, saya namain anak saya dengan nama apa? Maryam. Nah, kalau mereka mengatakan Maria gitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa?
Maria. Wa inni u'iduha. Nah, ya. Nah, wa inni dan aku, ya. Kata ibunya Hana, u'iduha bika. Aku minta kepada engkau agar supaya anakku Maryam kau lindungi itu. Wa dzurriyyataha, dan nanti kalau memang Maryam punya keturunan kau lindungi minasyaitonir rajim, ya. Nah, jadi kalau ada acara apa tuh, ya, ada acara akikah atau apa kan, nah, anak diusap-usap itu, ya, bawa anak sambil dukung minta diusap sama ustadz apa. Nah ini doanya nih, ya doanya itu inni u'idzuha, kalau memang ya mau mengikuti lafaz Al-Quran, ya. Nah, kalau perempuan u'idzuha bika wa dzurriyyataha gitu. Kalau laki ini u'idzuhu bika wa dzurriyyatihi minasyaitonir rajim, mengikuti apa yang dibacakan oleh Maryam, Hana. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Nah, dia mengharap ini Hana agar supaya anaknya ini nanti mempunyai keturunan gitu yang soleh. Maka Allah Ta'ala mengabulkan permintaan Maryam biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Oh ya. Wa ambataha, Allah Ta'ala pelihara gitu, ya, Maryam ini dengan pemeliharaan, ya, apa namanya, pemeliharaan yang baik. Ini perempuan kan beda, mesti ada yang apa nih, ada yang merawat. Nah, sedangkan diserahkan ke Masjidil Aqsa. Siapa yang merawat Maryam kecil ini di Masjidil Aqsa? Wah, tidak lain adalah Kapalaha Zakaria, tuh dipelihara oleh Zakaria. Ini Zakaria pamannya sendiri. Jadi yang menjadi merbot pada waktu itu Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, kemudian Maryam selain ke Masjidil Aqsa, yang merawat Maryam kecil, Maryam itulah Nabi Zakaria. Nah, setelah Maryam tumbuh kembang menjadi dewasa, nah, terjadilah sesuatu yang sangat mengagetkan Nabi Zakaria sebagai paman. Yang masuk ke kamar Maryam selalu Zakaria, mahramnya gitu. Orang asli nggak ada yang masuk, laki-laki aja Nabi. Yang masukin, bawain makanan, minuman gitu, itu Zakaria. Yang menyebabkan Nabi Zakaria, ya, terkagum-kagum adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, tatkala Zakaria masuk ke kamar Maryam yang ada di Masjidil Aqsa, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria mendapati rizki, ya, makanan, buah-buahan, ya, bahkan buah-buahan yang bukan musimnya gitu. Nah, sedangkan nggak ada yang masuk ke kamar Maryam kecuali Zakaria. Heran ini Zakaria, bertanya kepada Maryam, ponakannya, ya Maryam, anna laki haza. Anak dengan arti min aina, ya. Terkadang anak kaifa, terkadang min aina. Ini arti min aina. Dari mana ini wahai ponakanku Maryam, ya. Buahan dan makanan ini dari mana? Apa jawaban Maryam? Qalat huwa min indillah. Itu datangnya dari mana? Dari Allah. Ini menunjukkan, dalil menunjukkan adanya karamatul aulia gitu. Artinya karomah, keluar biasaan yang Allah berikan kepada waliyun min auliyaillah. Jadi kalau Nabi dan Rasul hanya laki-laki gitu, kalau yang namanya wali bisa jadi perempuan, ya. Kalau Nabi Rasul kan khususnya buat laki-laki. Nah, kalau wali ini bisa jadi perempuan. Nah, ini buktinya Maryam kan bukan laki-laki. Inilah karomahnya Maryam itu, karena beliau adalah orang yang bertakwa sama Allah, ya, di masjid, ya, Allah Ta'ala berikan karomah. Karomahnya itu, ya, Allah Ta'ala kasih makanan, ya, yang bukan musimnya. Kata Maryam, innallaha huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi
hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Oleh karena karomah ini dalilnya langsung dari Al-Quran, orang yang tidak percaya dengan karomatul aulia kafir. Kan disebut dalam Al-Quran ini. Ini karomah. Bahkan ada lagi karomah yang luar biasa. Saat Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan sayembara gitu, dia dapat surat dari Ratu Balkis gitu. Ratu Balkis ingin mengunjungi istana Nabi Sulaiman dari Yaman ke Palestina. Waktu itu ya perjalanan pakai onta dari Yaman ke Palestina kira-kira hampir 2000 kilo. Dapat surat Nabi Sulaiman kalau Balkis ini mau menziarahi Nabi Sulaiman. Menurut Balkis tidak ada orang yang berkuasa sebesar aku. Ini ada orang ngaku-ngaku jadi raja. Sulaiman penasaran, dia tuh ingin. Nabi Sulaiman bikin sayembara. Apa sayembaranya nih? Mayyatini bi ashiha qabla ayatuni muslimin, itu sayembaranya. Siapa yang sanggup mendatangkan singgasana, tempat duduknya ratu, tempat duduknya raja. Kan dulu tempat duduknya raja terbuat dari apa? Ya, kalau di Yaman kan terkenal dengan batu akik gitu kira-kira. Batu akik. Nah, kalau batu akik dijadiin tempat duduk kira-kira berapa ton itu? Siapa yang bisa bawa kemari itu tempat duduknya Balkis, ya, nanti saya kasih hadiah. Oh, pada waktu itu kan belum ada alat-alat berat yang bisa membawa itu. Sebelum dia datang, udah sini. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla ain antakuma min maqamiku. Kata ifrit. Ya. Ini jin namanya ifrit. Ente bilang kayak ifrit loh, jin. Kata ifrit dari bangsa jin, saya sanggup mendatangkan singgasananya Balkis sebelum engkau bangun dari tempat engkau. Nggak aneh jin, kalau jin kan nggak aneh. Itu ada candi apa itu? Itu kan katanya ada perempuan itu. Perempuan bilang kalau kamu mau kawin sama aku, mas kawinnya itu kamu harus menyelesaikan pembangunan apa? Candi Prambanan sebelum terbit matahari. Wah itu ya, Masya Allah. Nah karena dia banyak temennya jin, dibantuin sama jin kan gitu kan. Nah, nggak aneh kalau jin, nggak aneh. Tapi Nabi Sulaiman nggak bilang saya nggak aneh kalau ente yang kerjain gitu. Nggak. Nabi Sulaiman mengatakan saya ingin yang lebih cepat dari itu. Sebelum kau bangun dari, nah kalau Nabi Sulaiman lagi ngajar gitu. Kemudian bangun kira-kira berapa itu? Nah, itu dari jam 5 sampai terbit matahari 1 jam. Masih lama itu. Nanti keburu dia datang. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Nah, ini yang bidang karomah. Berkatalah seorang, bukannya jin ini, seorang yang Allah Ta'ala berikan ilmu. Masya Allah. Nah, ini waliyun min awliyaillah berarti. Ana atika bihi, saya insyaallah akan datangkan qabla ayar tadda ilaika tarfuk, sebelum kau ngedip. Ini cepat mana? Padahal ini bukannya jin. Ya. Nah, tatkala Nabi Sulaiman ngedip, langsung istana apa tadi? Singgasana Balkis udah ada di situ. Nah, ini namanya apa? Karomah. Kenapa? Karena yang ngikut sayembara ini bukannya nabi, bukan rasul, ya, yaitu manusia biasa. Nah, inilah karomah. Nah, inilah yang menyebabkan Balkis itu masuk Islam. Ya. Jadi kata Nabi Sulaiman saat Balkis datang, aha kata arsuk, apakah ini tempat duduk kamu? Itu heran, gua ada di sini. Islam. Nah, kita kembali kepada kisah Sayyidatuna Maryam. Di sini ada usratun mu'minatun fadilah. Kenapa Allah Ta'ala muliakan dan diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran?
tidak lain adalah keluarga beriman bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Tilka hiya qissatu hadhil usratil mu'minatil fadilah. Itu tadi yang disebut dari ayat Al-Qur'an, kisah keluarga mukminah yang mulia. Kisah wiladatil afifah at-tahirah. Kisah kelahirannya seorang perempuan yang afifah. Mau apa itu afifah? Afifah itu artinya yang memelihara dirinya itu dari yang Allah Ta'ala larang gitu. Tahirah yang bersih, tidak lain adalah Maryam binti Imran alaihassalam. Nah, yang seharusnya yang tujuannya kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat besar, namun diselewengkan itu oleh orang-orang siapa nih? Orang-orang Nasoro ya. Jadi keajaiban bukannya untuk dalil kekuasaan Allah, bahkan bahkan dianggap kalau Maryam ini bukan orang biasa, ibunya Tuhan. Ibunya Tuhan, karena Maryam ini nanti lahir lagi tanpa suami. Padahal maksudnya Allah agar supaya engkau tahu betapa aku maha kuasa gitu. Nah, ini selewengin sama orang Nasoro, dibilang ibunya Tuhan. Nah inilah kisah ibunya Tuhan. Masya Allah, Tuhan itu punya ibu. Ja'ala minhan Ramzan usturian tuh. Ini Maryam ini dijadikan oleh orang Kristen, orang Nasrani kisah ya, Ramzan usturian. Usturian itu ya, usturi dongeng jadinya. Kalau dongeng kan nggak benar ya. Gharibus syurati wa syakli, karena bentuknya atau ya sangat mengherankan gitu. Ja'aluha zaujatan gitu bacanya. Zaujatan wa sahibatan lillah. Dijadikan oleh mereka, diselewengkan oleh mereka, dijadikan Maryam ini sebagai istri itu. Istrinya Tuhan. Nah ya, karena keluar biasaannya Maryam ini tadi nggak ada yang bawain makanan, datang makanan, ini tidak lain kena bininya Tuhan. Nah tuh ya. Padahal kan Allah Ta'ala tujuannya bukan itu, ingin menunjukkan kekuasaannya gitu ya. Jadiin bininya Tuhan, sahibatan lillah, artinya apa ya? Istri atau pendampingnya Allah, masya Allah ya. Waja'alu waladaha ibnan lillah, apalagi nanti Maryam ngelahirin tanpa suami tuh, dijadikanlah anaknya itu menjadi anaknya Allah. Padahal tujuannya Allah ingin menampakkan kekuasaan. Ta'alallahu amma yaqulu dzalimuna uluwan kabira. Nah ya, ini kata kita nih, kita bilang kepada mereka orang-orang Nasrani, kita bilang ya, Allah maha suci, Allah maha tinggi, Allah maha jauh terhadap apa yang dikatakan, yang disangkakan oleh orang-orang kafir. Zalimun itu orang kafir, orang Nasoro tadi itu, yang mengatakan Maryam itu istrinya Tuhan, anaknya itu anaknya Tuhan. Allah maha suci, maha jauh apa yang dikatakan oleh mereka. Uluan kabiron, Allah maha tinggi, maha besar. Qalu ya, kata mereka, kenapa Maryam itu istrinya Tuhan, Isa itu anaknya Tuhan, kata mereka, la yakunu waladun illa walahu abun, karena yang biasanya setiap anak mesti punya bapak gitu. Setiap anak mesti ada bapaknya. Wa Isa laisa lahu abun gitu. Dengan Isa ini enggak punya bapak ya. Oleh karena setiap anak mesti punya bapak, Isa enggak punya bapak, maka bapaknya Isa tidak lain adalah Tuhan. Nah gitu ya. Fala budda yakuna abuhu wallah. Nah, tidak lain bapaknya adalah Allah ya. Ini artinya apa ini ya? Nah, di dalam ada namanya kias. Kias yang enggak benar ya. Kias yang tidak benar. Kalau ente mau mengkias-kiaskan harus benar. Nah, makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan, kalau kamu menganggap Isa itu luar biasa,
dalil menunjukkan kalau dia itu Tuhan, ada yang lebih luar biasa. Kenapa kamu nggak jadikan Tuhan? Nabi Adam, inna masalah Isa kama sali Adam, kata Allah ya. Nabi Adam aja nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya. Kenapa Nabi Adam kamu nggak bilang Tuhan? Kan Nabi Adam tuh lebih aneh daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa walaupun nggak punya bapak kan ada ibunya. Kalau Adam coba, ya, nggak punya bapak, nggak punya ibu, kan lebih asing. Kenapa nggak jadiin Tuhan? Atau siapa? Hawa gitu. Hawa itu lebih aneh daripada Isa gitu. Kalau Isa masih lahir dari ibunya. Tapi kalau Hawa ya punya bapak nggak punya ibu. Ya. Nah itu kalau mau mengkiaskan begitu. Masa ada yang lebih mengherankan kamu tidak kiaskan ke sana. Laqad qassa ya. Alainal Quran. Ya, di sini. Laqad qassa alainal Quran. Allah mengkisahkan di dalam Al-Qur'an ini kisahnya Maryam tadi, allati ja'alahu mazharan min mazahir. Tujuannya Allah menceritakan kisah Maryam tidak lain Allah ingin menampakkan itu kekuasaannya itu. Albasaha libasat tuqa wal afaf. Allah taala telah ya. Apa tuh albasaha? Artinya ya Allah taala telah memakaikan Maryam pakaian takwa. Maksudnya Allah taala memberikan taufik gitu kepada Maryam dan keluarganya sehingga menjadi manusia yang bertakwa wal afaf, yang selalu menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah. Faqad kana abuha mazharan min mazahiri qudratih ya. Dan Allah taala telah menjadikan ya ja'alallahu mazharan wa albasaha abuha, bapaknya Maryam orang alim. Orang alim itu yaitu Imran tadi, orang alim, orang soleh, orang takwa. Dia termasuk ulama Bani Israel tuh. Wa kanat ummuha tuh, ibunya Maryam tadi Hannah binti Fakuz, imra'atan thayyibatan thahirah. Ya. Wanita yang baik, yang suci. Ya. Nah ini juga Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Bagaimana kekuasaannya? Karena dia bertakwa ya. Wa kanat ajuzan, udah tua. Hannah ini udah tua nih ibunya Maryam. Akhiron mandul. Nah, belum punya anak. Nah, dia. Akhiron mandul, artinya akhiron la tahmalu, artinya tidak bisa punya anak. Fa bainama hiya zatu yaumin tahta zillin. Nah, apa sebabnya Hannah ini ya timbul keinginan luar biasa ingin punya anak gitu. Dari awal juga ingin punya anak. Apa sebabnya keinginan ini bertambah-tambah gitu. Bertambah-tambah ingin punya anak. Dari awal juga dia kawin udah pengen punya anak ya. Nah, yang menyebabkan bertambah-tambah keinginan punya anak karena pada suatu hari saat Hannah ini ada di bawah pohon tuh ya. Tahta zilli syajarah, saat dia berada di bawah pohon. Id absarat, tatkala itu Hannah melihat di atas pohon, di ranting pohon itu ada burung. Ta'iran, ada burung. Yazuku farhaha, yang sedang nyuapin anaknya, anak ya. Habis netes gitu. Kan burung ini nggak lahir, habis netes ini ibunya itu ya, ibunya nyari makan ya. Ini burung ibunya induk dapat makan, kemudian ini induknya ngasih makan nama itik-itiknya itu, parak itu anak-anaknya kan gitu kan, kayak ayam itu ya. Tuh dia tiba-tiba melihat burung yazuku parhahu, yang memberi makan kepada anak-anaknya nih burung nih di sarangnya itu. Nah, dengan melihat pandangan itu bertambah-tambah Hannah ingin punya. Alangkah binatang aja sangat sayang sama anak tuh gitu. Alangkah enaknya kalau saya punya anak. Pastahat.
timbul keinginan luar biasa ingin punya anak, alwada tamannathu. Ya, tamannathu artinya ingin punya anak. Wa qalat. Nah, tadi itu yang Allah kisahkan sampai nazar-nazar tuh ya. Allahumma innalaka alayya nazran. Oh, kata Hannah ini, ya Allah, aku nazar. In razaqtani waladan, tuh, apabila engkau memberikan aku rezeki anak, kan walad tuh laki-laki, waladan. Lalu perempuan bintan. Ya. In ya. An gitu, an ahibahu. Kalau engkau kasih aku anak laki, aku akan hibahkan. Oh, aku akan serahkan atas shadaqo bihi ala Baitul Maqdis tuh. Aku sedekahkan atau kau hibahkan untuk dapat ya memelihara Baitul Maqdis ya. Liyakuna min sadanatihi, supaya anakku ini nanti menjadi salah satu merbot yang khuddam, khuddam yang memelihara. Fastajaballahu du'aahu, Allah mengabulkan permintaan Hannah tadi. Falamma asyaraha zaujuha wa hamalat minhu. Nah, tatkala suaminya Imran menggaulinya, maka dengan izin dan takdir Allah Hannah hamil ya. Wa hadza makna qaulihi. Nah, inilah makna yang kita bilang tadi dia nazar, yang tadi Allah Ta'ala bilang apa itu? Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya. Apa arti muharrara? Ya Allah, nanti kalau aku punya anak, apabila udah keluar aku jadikan muharrara gitu. Apa itu muharrara? Ay khalisan mufarragan lil ibadah. Nah, aku jadikan anakku ini hidupnya semata-mata untuk mengabdi kepada engkau. Nah, itu ane muharrara. Kan merebut itu, nggak kemana-mana, masjid aja ya. Li khidmati Baitul Maqdis tuh ya, untuk berkhidmat ya, merawat Baitul Maqdis. Walam takun ta'lam ma fi batniha, dia nggak tahu apa yang ada di dalam perutnya gitu. Azakarun huwa am unsa, apakah laki atau perempuan ya. Wa kana ta'malu ayakuna gulaman, yang diharapkan anaknya itu adalah laki. Laki kan merbot ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Ay falamma waladatha, tatkala Hannah melahirkan ya. Nah, anaknya itu Maryam, qalat ala wajhi tahassur wal i'tizar, berkatalah Hannah ya atas bentuk tahassur, sangat sedih gitu. Wal i'tizar ya artinya minta mohon maaf sama Allah. Ya Allah, kan saya udah nazar mau jadiin merbot. Nah, ini yang saya lahirin perempuan. Kirain Maryam kalau perempuan nggak boleh jadiin merbot gitu. Nah, ya. Wa ana nazartul maulud. Nah, saya nazar anak yang saya lahirkan li khidmati baitik, menjadi merbot rumahmu, yaitu laki. Wal unsa la tasluhu lidzalik, sedangkan perempuan nggak bisa jadi merbot. Nah, gitu ya. Qala talaka, Allah mengatakan, Allah berfirman mursyidan ya, sambil menunjukkan kepada Hannah ila ilmihi bidzalik wallahu a'lamu bima ya, seakan-akan kata Allah, aku lebih tahu gitu ya. Aku lebih tahu apa yang kau lahirkan ya. Ai wallahu alimun bima walad ya, bima waladatu, Allah mengetahui apa yang kau lahirkan. Qalat dzalika ummu lam takulhu, qalat dzalika ummun lam takulhu, lima takulhu ya, li'annahu huwallazi ya yusawwirul ajinnah gitu. Allah lebih tahu kenapa? Karena sebelum lahir memang Allah Ta'ala kan yang bikin ya. Sejak dia janin memang Allah Ta'ala yang bikin, yang menciptakan, yang mentakdirkan perempuan. Walaisa zakarul ladzi talabtuhu ya kal unsal lati wahibtaha. Jadi kata Hannah ya, tidaklah laki-laki yang aku minta seperti perempuan yang kau berikan gitu ya. Bal hadza aslahu wa afdal ya.
Jadi kata Allah, mudah-mudahan perempuan ini lebih afdal gitu daripada anak laki yang kau harapkan ya. Nah, enggak ini bal huwa hadhihi, artinya kata Maryam kalau laki-laki lebih afdal daripada perempuan, sebab aku nazar ingin jadiin apa? Merbuat. Lima ya saya tarot tabu alaiha min jala ilil umur ya. Kenapa laki-laki lebih afdal? Karena laki-laki itu kan bisa ngerjain perbuatan-perbuatan gitu yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan, itu perkara yang besar-besar ya. Wal jumlah tu ja'at i'tiradiyah. Nah, jumlah mana jumlah? Walaysa dzakaru kal unsa itu. Tuh jumlah ini adalah jumlah penghalang. Nah, ya. Nah, jadi jumlah penghalang antara apa namanya? PL dengan maqulul qaul gitu. Nah, itu dihalang-halangi oleh wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, itu dalam ilmu nahwu bilang jumlah i'tiradiyah. Ini jumlah i'tiradiyah banyak, kadang-kadang doa, kadang-kadang ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Harusnya qala Rasulullah innamal a'mal binniyat. Ya. Antara fa'il sama maf'ulnya langsung. Nah, ini dihalangi dengan apaan? Sallallahu alaihi. Nah, itu jumlah sallallahu alaihi wasallam, jumlah i'tiradiyah doa ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, baru kita baca. Harusnya qala enggak usah rahimahullah. Ini rahimahullah namanya jumlah i'tiradiyah. Nah, ini jumlah wallahu a'lam bima wada'at ya. Nah, ini jumlah i'tiradiyah. Ya, kalau enggak ada ini, nah bacanya ini. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa gitu ya. Nah, kemudian apa ya, walaysa dzakaru kal unsa gitu ya. Jadi kata-kata wallahu a'lamu yang ada di tengah namanya jumlah i'tiradiyah, jumlah penghalang. Nah, tentu jumlah penghalang ada tujuannya. Apa tujuannya di sini ya? Nah, di sini litanbihiha ala adamit tahassur gitu ya. Nah, supaya ya Allah Ta'ala tahu bahwa ya bahwa saya enggak nyesal ya Allah, ya saya terima gitu kira-kira. Faqad wahabahallahu unsa, Allah memberikannya anak yang diinginkan adalah unsa. Hiya a'zam wa afdalu minaz zakar. Yo, seakan-akan kata Allah perempuan ini yang aku kasih lebih afdal daripada laki-laki yang kau kira gitulah ya. Karena Allah Ta'ala punya rencana nanti itu ya. Si Maryam ini akan lahir seorang anak tanpa. Nah, ya Allah punya rencana ya. Kalau seandainya anaknya laki belum. Baik. Walama waladatha, tatkala lahir samatha Maryama, maka langsung Hannah memberikan nama Maryam. Wa talabat minallahi ta'ala ayahfazaha, minta agar Allah pelihara tadi. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim wa yujiraha min syarri syaitan, minta agar Allah lindungi anaknya Maryam dari kejahatan setan yang terkutuk. Hiya wa auladiha, yang diminta oleh Maryam anak bukan hanya Maryam dan keturunan Maryam nanti kalau dia punya anak, supaya dipelihara dari Allah dari segala setan. Fastajaballahu du'aaha, Allah mengabulkan doanya Hannah. Fakanat fi hifzillah wa riayatih, oleh karena itu Maryam ya tumbuh kembang di Masjidil Aqsa, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak ada satu laki-laki pun yang menyentuhnya itu. Wa inni samaituha, kata Hannah, saya namain anak saya Maryam. Wa inni u'idzuha, aku minta ya Allah kau lindungi anak saya Maryam dan keturunannya minasyaitonir rajim. Nih, Nabi Muhammad SAW mentafsirkan ayat ini, riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala ma min mauludin yulad, tidak ada anak yang dilahirkan. Ini berarti setiap anak yang lahir pasti digoda oleh setan ya. Ma min mauludin yuladu, tidaklah ada anak dilahirkan oleh ibunya illa masahu syaiton, kecuali anak itu
disentuh oleh setan saat dilahirkan. Makanya anak itu kalau lahir kan nangis itu. Nah, ada setan tuh ya. Payastahillu sorihan, makanya anak itu setiap lahir dia itu nangis. Itu tidak lain min masahuiyah, karena disentuh oleh, kecuali Maryam. Nah, Maryam saat lahir dia enggak jerit. Enggak jerit bukan berarti anak yang tidak normal gitu. Kalau kita kan kalau enggak jerit, bahkan kalau enggak jerit ditepok-tepok supaya dia jerit. Kalau jerit berarti normal. Kalau enggak jerit berarti dia enggak normal. Mungkin dia budak atau apa begitu kan. Kecuali Maryam tuh saat lahir enggak nangis. Wabnaha, dan anaknya. Siapa anaknya? Isa ya. Ini yang bilang Nabi Muhammad ya. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, iqra'u. Nah, jadi sabda Nabi ini adalah tafsir gitu dari firman Allah yang dikatakan oleh Maryam, apa itu? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sedikit lagi nih, belum berakhir kisahnya Maryam, sedikit lagi. Hifdzullah li Maryamit taqiyah. Oh ya. Kan tadi kata Hana, ya Allah peliharalah anakku Maryam ya dari godaan setan. Tuh, Allah kabul doanya Hana. Makanya Allah Ta'ala pelihara Maryam yang bertakwa tuh. Walaqad kana min hifzillah, di antara pemeliharaan Allah kepada Maryam, an hayya alaha tuh. Di antara pemeliharaan Allah, Allah kasih Nabi Zakaria tuh ya, yang merawat itu Zakaria tuh ya. Karena di masjid kan nggak ada orang ya. Hayya alaha min mayakuluha wa yar'aha. Ba'da mauti abiha, setelah kematian bapaknya yaitu Imron. Nah, ya. Ya sebelumnya itu Imron yang sering bawain makanan, setelah bapaknya meninggal dunia yang bawain makanan siapa? Nabi Zakaria. Pasalaka biha tariqas suada. Oh ya. Wahaya alaha, Allah salaka, Allah Ta'ala memberikan jalan kepada Maryam ya agar dia bahagia. Hayya alaha ba'dal anbiya. Oh. Hayya alaha, Allah siapkan untuk merawat Maryam tidak lain Nabi. Masya Allah. Tidak lain siapa itu? Zakaria alaihis liyakuna kafilan laha. Dialah yang memelihara Maryam, muta'ahidan lil qiyam bima salihah. Dia yang menyiapkan segala yang diperlukan oleh Maryam di Masjidil Aqsa. Nah, semuanya ini menunjukkan atas pemeliharaan Allah min riayatillah hifdzihi li Maryam. Litansa'an nas'atal karimah tahirah, agar supaya Maryam ini tumbuh kembang ya dengan yang keadaan yang mulia. Fi baitin nubuwah, karena yang memelihara adalah nabi. Wa hijril fadilah, di pangkuan ya, pangkuan nabi yang mulia. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan ya. Allah menerima. Wa ambataha, kan tadi Hana minta, ya Allah peliharalah anakku ini dan anak keturunannya itu ya. Allah Ta'ala berikan keturunan tuh, ambataha nabatan hasanan, yaitu nanti Nabi Isa wa kaffalaha Zakaria. Artinya ja'alahu kafilan laha, Allah jadikan Zakaria orang yang memelihara Maryam. Yar'a syu'unaha wa yata'ahadu masalihaha, yang selalu menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh Maryam gitu. Hatta idza ma balagat mablaghan nisa, tatkala Maryam sudah dewasa, nah ya, tumbuh kembang dan dewasa. Nah. Kanat tanzawi fi mihrabiha tata'abbadu rabbaha. Kerjaannya Maryam itu selalu ibadat tuh ya. Nah ya, di mihrab. Nah, mihrab itu artinya tempat, kamar khusus buat Maryam. Jadi kalau kita ke Masjidil Aqsa ya, sekarang ini ada mihrab Zakaria, mihrab ini ada ya. Nah, masih ada itu. Wa huna tazharu ba'dul karomat. Nah, disinilah didapati beberapa karomat yang Allah berikan kepada siapa tadi? Maryam. Khawarik lil adah ya. Tuh, karomat itu artinya khawarik lil adah, yaitu perkara-perkara yang di luar adat kebiasaan.
Di antara yang dilihat oleh Zakaria, iza dakhala 'alaiha makana musallaha, tatkala Zakaria masuk ke tempat di mana dia itu sholat, padahal nggak ada yang masuk di tempat itu kecuali Zakaria. Yang dilihat oleh Zakaria adalah ya, iza dakhala 'alaiha makana musallaha wajada indahal ajabal ujab. Nabi Zakaria mendapati sesuatu yang sangat mengherankan. Apa itu? Di sini dicontohin kama yara indaha fawaki hasaib bis ayami syita, ngelihat buah-buahan yang biasanya adanya pada waktu ya, pada waktu musim panas adanya musim dingin ya. Rutob umpamanya kan, rutob itu ya, kalau korma sih bisa karena disimpan kan, kalau korma itu udah kering ya, udah kering disimpan bisa nanti ada pada waktu musim dingin. Nah kalau rutob korma yang mengkel itu adanya pada waktu musim panas. Nah ini musim dingin ada. Nah kalau sekarang kan bisa disimpan kayak kulkas. Nggak musim rambutan ada rambutan gitulah kalau di sini. Nah dari mana ini? Ya. Wapawakushita, sebaliknya buah-buahan yang biasanya ada di musim dingin adanya di musim panas. Itu yang dilihat oleh Zakaria. Payambahiru lihadzil lihadza, maka Zakaria sangat takjub gitu, yambahir. Li'annahu la yujadu fil balad kulliha, di seluruh negeri nggak ada gitu waktu itu tuh. Karena nggak ada kulkas, nggak ada apa, kok bisa ada di sini ya. Di samping itu siapa yang bawain? Padahal yang ke kamarnya itu hanya Zakaria. Nah itulah makana yaru inda Maryam. Setiap kali dia ke kamar Maryam, Zakaria ngelihat seperti itu. Timbul pertanyaan dari Zakaria, min aina ja'aha, dari mana ini ya. Tuh inilah yang Allah tadi katakan, kullama dakhala 'alaiha zakaril maghrib wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Haqqan, sungguh benar gitu ya. Innaha ajaibu wa gharaib, itu adalah suatu keajaiban. Tetapi kalau kita kembalikan kepada kekuasaan Allah ya, nah ini enggak ajaib. Walakinnallaha ala kulli syai'in qadir. Allah taala maha kuasa atas segala sesuatu. Nah itulah kesimpulan dari kisahnya Maryam ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kisah lahirnya Maryam atau lahirnya Nabi Yahya gitu. Nah ini Nabi Zakaria juga sama seperti Imron ini. Zakaria nah itu nggak punya anak tuh ya. Timbul keinginan punya anak dengan sebab ngelihat Maryam gitu. Tadi kalau yang tadi kan Hana sama Imron, timbul keinginan punya anak gara-gara ngelihat apa? Burung. Nah Nabi Zakaria ngelihat enak banget nih punya anak, apalagi kalau anak kayak model Maryam, masya Allah, imro'ah sholihah, Allah kasih keramat Allah. Itu timbul keinginan Zakaria minta, ya Allah berikanlah aku anak. Nah, maka lahirlah nanti Nabi Yahya ya. Ya kalau orang barat mengatakan Yohanna ya, Yohanna ya. Nah, orang Arab Kristen Yohanna. Kalau orang barat maka John, tulisannya John. Tulisannya apa? John. Nah, bacanya apa? John, bukannya John K. Itu Yahya ya. Hah? Oh iya. Baik, nah sampai di sini sebelum ya. Ya, nanti ya. Jadi tanda hari kiamat yang besar-besar itu ya, kalau yang kecil-kecil 100% sudah. Tinggal nunggu tanda dekat hari kiamat yang besar. Di antaranya adalah turunnya Nabi Isa ya. Jadi Nabi Isa ya seperti yang kita maklum dia enggak dibunuh, enggak disalib.
Allah selamatkan Nabi Isa hidup-hidup, diangkat ke langit ya. Nanti Nabi Isa kalau sudah dekat hari kiamat dia akan turun ke muka bumi. Turunnya ini bukan dia membawa syariat ya, baru, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, dia akan menjadi asisten ya, asistennya Imam Mahdi ya. Nanti di akhir zaman umat Islam akan bersatu di bawah pimpinan Imam Mahdi, salah seorang keturunan Nabi Muhammad, namanya sama seperti nama Nabi, bapaknya juga sama seperti bapak Nabi, Muhammad bin Abdullah gitu. Jadi kalau ada orang sekarang ngaku-ngaku Mahdi, nggak benar itu, namanya udah dikasih tahu oleh Nabi, Muhammad bin Abdullah. Nah itulah nanti yang menjadi menyatukan. Nah kemudian Nabi Isa menjadi pendamping ya. Saat Nabi Isa turun nanti akan memerangi Yahudi dan Nasrani, dan akan yukassirus salib ya, akan mematahkan salib ya. Saat itu Yahudi masuk Islam, orang Kristen semua masuk Islam gitu ya. Ya. Tapi sayang ya, kalau Yahudi yang dipercaya oleh Yahudi hanya pohon workotnya doang ya, pohon workot. Makanya orang Yahudi di Palestina itu sekarang, di Israel, setiap rumah di depannya pohon workot. Itulah yang nanti akan melindungi orang Yahudi. Kalau yang lain-lain ngomong itu, wahai orang Islam, ini di belakang saya Yahudi nih, bunuh nih ya. Batu pohon pada ngomong ya, satu pohon namanya workot. Itu aja yang diimanin sama orang Yahudi. Adapun nanti orang Yahudi masuk Islam, dia nggak percaya ya. Demikian juga orang Kristen. Ini orang Kristen saat turun nanti melalui menara masjid, ada Masjid Al-Jami' Al-Umawi di Damaskus. Kata Nabi warnanya putih. Nah saat kota Damaskus dikuasai oleh penjajah bangsa Nasrani, orang dari barat dulu, selalu menara itu dicat putih gitu ya. Nah, dia percaya kalau Isa itu nanti turunnya di mana itu, di menara itu aja yang dipercaya. Tapi tatkala nanti orang Kristen masuk Islam, dia nggak percaya. Nah, ya, jadi mengimani sebagian dan mengkafiri sebagian. Nah, baik. Nah, sebelum kita membaca zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.